Selamat datang di The Debate, sebuah ruang diskursus di mana kita membedah berbagai perspektif dan menelaah kompleksitas dari materi yang ada di hadapan kita. Benar. Dan kita tidak hanya melihat di permukaannya saja ya. Tepat. Jadi begini, bayangkan sebuah pisau bedah medis yang dengan sangat presisi memotong kaki yang membusuk demi menyelamatkan nyawa seorang pasien. Tindakan tersebut kan murni rasional, sangat kalkulatif, dan secara mekanis dirancang untuk menyelamatkan keseluruhan tubuh. Sesuatu yang sangat logis di mata sains modern. Betul. Nah sekarang, coba bayangkan sebuah kapak batu. Kapak yang disebut yaga diayunkan secara sadar oleh seseorang untuk memutus ruas jarinya sendiri di tengah lembah yang dingin. Sambil diiringi ratapan duga, Iya. Secara visual, keduanya adalah bentuk amputasi. Keduanya ekstrim. Namun, motivasi mendasar di balik mengapa manusia bersedia mengorbankan bagian dari diri mereka sendiri inilah yang menjadi inti perdebatan kita hari ini. tepat sekali. Karena ketika kita membedah material sejarah dan etnografi yang ada di hadapan kita ini, kita sebenarnya disajikan dengan dua lanskap peradaban yang secara kasat mata sangat berbeda. Dua kutub yang sangat kontras ya. Sangat kontras. Di satu sisi ada benua Eropa abad pertengahan yang hancur lebur oleh pandemi maut hitam, lalu di sisi lain ada komunitas suku di pedalaman Papua seperti suku Dani dan Asmat. Mereka ini merespon kematian massal dan tragedi eksistensial dengan ritual yang bagi mata modern mungkin terlihat mencengangkan. Keduanya merespon trauma dengan tindakan drastis. Nah, disitulah poin utama yang ingin saya uji. Pertanyaan sentralnya begini, saat manusia dihadapkan pada ancaman kematian skala besar, apakah respon yang mereka bentuk, baik itu kebijakan negara maupun ritual adat, pada dasarnya didorong oleh insting pelestarian pragmatis? Maksud Anda pelestarian secara fisik dan struktural? Betul, maksud saya, apakah ini semua murni soal mengendalikan bencana, mempertahankan kekuasaan, dan menjaga struktur agar populasi tidak punah? Saya berargumen bahwa respons manusia pada intinya adalah mekanisme pragmatis dan kontrol struktural atas ancaman. Dan saya hadir dengan kacamata yang berbeda. Argumen saya adalah bahwa fondasi sejati dari respons ekstrem tersebut justru adalah kebutuhan psikologis. Sebuah cara untuk memproses duka, mencari makna, dan menjaga ikatan emosional komunitas di tengah kehancuran. Baik, posisi saya cukup jelas. Saya melihat bukti-bukti ini dan berargumen bahwa baik saat otoritas Eropa mengunci kota pelabuhan untuk karantina maupun saat suku Asmat memburu tengkorak musuh di rawa Papua, pada intinya adalah satu hal, itu strategi pelestarian diri dan pertahanan fisik. Sementara saya melihat bahwa manusia harus mengekspresikan apa yang disebut sebagai consummate love atau cinta yang utuh demi menjaga keseimbangan mental mereka. Tanpa itu, struktur fisik apapun tidak akan ada artinya. Mari kita mulai dengan membedah landasan struktural ini, karena menurut saya buktinya sangat kuat. Coba kita tarik mundur ke Eropa abad ke-14 saat maut hitam menyerang. Masa yang sangat kelam tentu saja. Sangat kelam. Kita berbicara tentang sebuah pandemi yang menyapu bersih hingga 60% populasi Eropa. Bagaimana manusia dan institusi merespon pada saat itu? Mereka tidak sekedar duduk meratap atau berdoa kan? Mereka mengkalkulasi kelangsungan hidup secara mekanis. Mereka memang membuat kebijakan, tapi Sebentar. Contohnya begini, negara-negara kota di Italia langsung membentuk komisi sanitasi. Kota pelabuhan Dubrovnik mengesahkan aturan karantina maritim pertama di dunia. Ini adalah manajemen krisis tingkat tinggi yang sangat pragmatis, bukan emosional. Tapi manajemen krisis itu kan tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari kepanikan massal. Tunggu, biar saya selesaikan poin ini dulu. Karena ada dimensi ekonomi yang dampaknya lumayan besar dan sering dilupakan. Coba bayangkan situasinya. Separuh populasi hilang. Dampaknya apa? Tiba-tiba para petani dan buruh kasar yang selamat mendadak punya daya tawar yang sangat tinggi. Tenaga kerja menjadi sangat langka. Tepat. Tenaga mereka langka, jadi mereka mulai menuntut upah yang jauh lebih besar. Lalu apa respons otoritas saat itu? Di Inggris, pada tahun 1351, mereka mengeluarkan Statute of Labourers. Hukum untuk membatasi upah pekerja. Betul sekali, hukum yang secara eksplisit dirancang untuk memaksa mereka menerima gaji dengan standar prawaba. Jadi, respons terhadap kematian massal ini sama sekali bukan tentang duka cita.
Ini tentang mengamankan struktur ekonomi, mengontrol sumber daya, dan menjaga hierarki kelas agar tidak runtuh. Masuk akal. Saya paham bagaimana Anda melihat pola kekuasaan di sana. Dan kerangka berpikir ini bukan cuma monopoli bangsa Eropa. Coba kita bawa lensa pragmatis yang sama ke materi etnografi Papua kita. Suku Asmat punya praktik yang disebut ndoakus, di mana mereka menggunakan alat pemukul batu bernama kupa untuk melubangi tengkorak musuh, lalu memakan otaknya. Yang mana sangat syarat dengan nilai spiritual bagi mereka. Bagi orang luar mungkin terlihat seperti ritual mistis semata. Tapi kalau kita teliti lagi, ada tujuan fisik dan transaksional yang sangat jelas di sana. Mereka memakan otak musuh dengan keyakinan pragmatis, yaitu untuk menyerap keahlian perang si musuh agar mereka lebih kuat secara militer. Namun tetap berbasis pada sistem kepercayaan, kan? Iya, tapi lihat aplikasinya. Bahkan, otak tersebut spesifik diberikan kepada wanita lansia di atas usia 70 tahun. Itu karena ada kalkulasi bahwa tindakan itu akan memberi mereka umur panjang. Ini murni taktik pertahanan diri. Sama halnya dengan tradisi Niki Palek atau potong jari di suku Dani. Niki Palek. Ini contoh yang sangat kuat untuk posisi saya sebenarnya. Tunggu dulu. Dalam catatan etnografi, ritual ini secara eksplisit disebut sebagai upaya mencegah datangnya malapetaka agar kematian tak menular ke sisa keluarga. Ini adalah tawar-menawar transaksional yang sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata, pada survival. Saya melihat arah argumen Anda. Anda merekonstruksi peristiwa-peristiwa ini dengan sangat menitikberatkan pada hitung-hitungan untung rugi secara mekanis. Tapi bagi saya, melihat sejarah peradaban dan etnografi murni melalui lensa strukturalisme itu mereduksi pengalaman manusia yang paling dasar. Mereduksi bagaimana maksud Anda? Mereduksi penderitaan. Coba pikirkan ini. Ketika tragedi massal atau kematian anggota keluarga terjadi, apa yang pertama kali hancur? Bukan struktur upah, bukan regulasi sanitasi pelabuhan. Yang hancur lebih dulu adalah jiwa manusia. Tentu ada syok emosional, saya tidak membantah itu. Dan sebelum umat manusia bisa memikirkan birokrasi, mereka harus menyembuhkan jiwa yang tercabik itu. Bukti dari suku Dani sangat jelas. Anda menyebut Niki Palige sebagai sekedar, transaksi menolak bala. Bagi saya, itu sangat menyederhanakan filosofi hidup mereka. Tapi secara fungsional kan mereka mengharapkan hasil keselamatan. Mungkin, tapi mari kita lihat dari sisi esensinya. Bagi suku Dani, tubuh mereka, tertapat jari tangan, adalah representasi fisik dari konsep Wene Opakima Dapulik Welai Karek Mekehasik. Singkatnya, itu adalah prinsip harmoni, persatuan dan kerjasama absolut dalam keluarga. Ketika satu orang mati, jaring kebersamaan itu cacat. Jadi pemotongan jari itu adalah simbolik belaka. Bukan sekedar simbolik, rasa sakit fisik dari kapak batu yang memutus jari adalah manifestasi dari jiwa mereka yang terkoyak. Dalam psikologi klinis, ada fenomena yang disebut chronic grief atau avoided grief, duka yang ditekan dan tak kunjung usai. Karena mereka menolak untuk memproses duka itu. Betul. Dan suku Dani tidak punya psikolog untuk tempat bercerita, kan? Jadi, rasa sakit fisik dari amputasi jari itu memberikan semacam katarsis. Luka fisik yang terlihat di luar berfungsi untuk menyembuhkan luka batin yang tak terlihat. Itu interpretasi yang menarik, saya harus akui. Dan mari kita hubungkan kembali ke Eropa. Jauh sebelum karantina Dubrovnik benar-benar menghentikan wabah, bagaimana respon spontan masyarakatnya? Mereka tidak langsung menjadi ahli epidemiologi, kan? Mereka mencari makna kosmis. Maksud Anda gerakan keagamaan yang muncul saat itu? Ya, seperti kaum flagellants di seluruh Eropa Tengah. Ribuan orang berjalan dari kota ke kota mencambuk punggung mereka sendiri. Ini adalah upaya penebusan duka secara massal. Bahkan institusi paling rasional saat itu, Fakultas Kedokteran Universitas Paris, pada tahun 1348 justru mengeluarkan penjelasan astrologis. Iya. Penjelasan soal konjungsi planet. Betul. Mereka menyalahkan posisi planet Jupiter dan Mars atas wabah tersebut. Mereka mencari alasan kenapa sebelum memikirkan bagaimana. Di kota Montelupo, Italia, warga bahkan berontak melawan aturan isolasi dari Komisi Kesehatan demi bisa berkumpul melakukan prosesi keagamaan. Kebutuhan untuk terhubung secara emosional seringkali mengalahkan logika struktural yang dingin. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, tapi coba kita telah lagi kausalitasnya. Saya ingin kembali ke analogi amputasi yang saya angkat di awal tadi. Menurut saya, analogi itu sangat pas dan mengikat kedua argumen kita.
Silahkan, bagaimana Anda merajutnya? Bayangkan sebuah kota pelabuhan yang sibuk, lalu diisolasi total karena karantina. Atau seorang ibu di lembah Baliem yang memotong ruas jarinya. Pada hakikatnya, mekanisme kedua tindakan ini identik. Keduanya adalah bentuk amputasi ekstrim demi memutus rantai penularan. Memutus penularan. Anda sedang menyamakan rasa duka yang kompleks dengan infeksi bakteri. Secara fungsional dan operasional, ya. Keduanya adalah mitigasi kerusakan. Suku Dani memotong jari karena mereka takut rentetan nasib buruk akan menular ke anggota komunitas yang mereka sebut selimo dan membunuh lebih banyak orang. Tapi itu bukan penularan biologis. Efek pragmatisnya sama. Negara menutup pelabuhan supaya penduduknya tidak tertular wabah. Suku Dani memotong jari supaya malapetaka berhenti. Semua ini diaktifkan oleh kalkulasi resiko objektif. Bukan karena mereka kewalahan oleh emosi yang tidak terkendali. Anda menyebutnya kalkulasi objektif. Ya, keduanya bertindak sebagai teknologi kelangsungan hidup. Karantina adalah teknologi medis, sedangkan Niki Palek adalah teknologi spiritual. Tujuan akhir keduanya persis sama, menyelamatkan entitas mayoritas dengan mengorbankan sebagian kecil elemennya. Mengorbankan satu musim dagang jauh lebih masuk akal daripada membiarkan seluruh kota mati. Saya minta maaf, tapi saya sama sekali tidak bisa sepakat dengan premis itu. Analogi Anda tentang teknologi pemutus rantai terdengar masuk akal di atas kertas. Tapi fakta di lapangan menceritakan hal yang berbeda. Berbeda bagaimana? Bukankah karantina itu taktik mitigasi yang konkret? Mari kita bicarakan karantina di era tersebut. Praktik karantina abad pertengahan secara mekanis sangat sering gagal. Lihat saja London pada tahun 1664 dan 1665. Mereka memberlakukan aturan garis karantina, mereka menggembok rumah-rumah yang terinfeksi. Apakah itu menghentikan pes? Memang butuh waktu. Efektivitasnya belum selevel sains modern. Tidak, laju kematian tetap meroket drastis. Tapi anehnya otoritas dan masyarakat terus menuntut hal itu dilakukan. Mengapa? Kalau itu sekedar kalkulasi resiko yang rasional, mereka pasti sudah membuang metode yang terbukti gagal itu. Tentu mereka tidak punya pilihan lain saat itu. Bukan sekedar tak ada pilihan. Jawabannya adalah karena karantina memberikan satu hal yang secara psikologis sangat dibutuhkan masyarakat yang sedang dilanda teror, yaitu ilusi kontrol. Ilusi kontrol. Menarik. Tapi bukankah ilusi kontrol itu sendiri adalah alat untuk mempertahankan ketertiban dan kekuasaan otoritas? Bukankah itu berarti kembali ke struktur kekuasaan? Mempertahankan ketertiban mental, ya. Karantina menenangkan kepanikan massal, bukan sekedar memblokir kuman. Dan hal yang persis sama berlaku untuk suku Dani. Pemotongan jari itu bukan sekedar hitung-hitungan asuransi jiwa seperti yang Anda gambarkan. Lalu apa dorongan utamanya jika bukan untuk menghentikan kematian berikutnya? Nilai ikatan batin dalam suku ini sangat mendalam. Di dunia akademis, ini disebut consummate love. Ini bukan cuma soal cinta romantis antar pasangan ya. Ini adalah bentuk cinta komunal yang utuh, yang menggabungkan keintiman fisik, gairah untuk bertahan hidup bersama, dan komitmen absolut. Saya mengerti konsep kedekatan komunal mereka. Ketika seorang ibu kehilangan anaknya, objek utama dari cinta yang utuh itu menghilang. Ekuilibrium atau keseimbangan pikiran orang tersebut hancur total. Pemotong jari bukan sekedar menyuap nasib supaya berhenti membunuh. Rasa sakit itu adalah satu-satunya instrumen fisik yang setara untuk menyalurkan jeritan jiwa mereka yang putus asa. Maksud Anda mutilasi diri sebagai bentuk pertahanan mental? Tepat. Secara sadar, mereka merusak keutuhan fisik tubuh mereka demi mencegah pikiran mereka hancur berkeping-keping. Itu psikologis murni. Itu poin yang sangat kuat, harus saya akui. Namun, saya akan membawa perspektif yang berbeda kalau kita mulai memasukkan variabel yang seringkali disembunyikan di balik selubung emosi, yaitu dinamika kekuasaan hierarkis. Kekuasaan hierarkis dalam konteks berduka. Ya, coba kita lihat koleksi artefak Iaga, kumpulan tengkorak manusia yang ada di Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih, salah satu basis rujukan material kita. Di komunitas Asmat pada masa lalu, mengoleksi kepala musuh dan memajangnya di tiang depan rumah sama sekali tidak ada kaitannya dengan katarsis atau penyembuhan duka. Tunggu, Anda melupakan aspek kosmologisnya di sini. Mari kita lihat aspek sosialnya dulu. Itu adalah instrumen politik murni untuk mendominasi. Secara harfiah, status politik seseorang di masa itu, apakah ia layak menjadi kepala suku atau pemimpin perang,
dikalkulasi dari kuantitas tengkorak. Memang ada aspek pencapaian pembuktian keberanian, tapi Semakin banyak tengkorak musuh yang berhasil ia bawa pulang, semakin tinggi posisi sosialnya. Kekuasaan itu bisa diukur dengan mata, lewat jumlah tengkorak yang tertikam di depan rumah. Dan ini beresonansi secara luar biasa dengan apa yang terjadi di Eropa setelah badai maut hitam reda. Anda menghubungkan ini dengan regulasi upah tadi? Lebih dari itu, ketika wabah berlalu, para petani di Inggris yang mendadak punya banyak uang mulai berburu hewan eksotis dan memakai pakaian berbahan beludru, sesuatu yang sebelumnya hanya boleh dipakai oleh kaum bangsawan. Lalu, apa respon pemerintah? Mereka mengatur gaya hidup kelas bawah? Betul, mereka menerbitkan sumptuary laws atau hukum regulasi pakaian. Mereka bahkan memenjarakan petani miskin yang berani berpakaian seperti orang kaya. Coba pikirkan benang merahnya. Maksud Anda, semuanya bermuara pada dominasi kelas? Iya, baik lewat pameran tengkorak musuh di pedalaman Papua maupun hukum pelarangan pakaian mewah di Eropa modern awal, kita melihat pola yang persis sama. Tragedi dan kematian hanyalah katalisator. Respons akhirnya selalu berpusat pada penataan ulang kelas sosial dan siapa yang mendominasi siapa secara fisik. Kalau argumen Anda murni tentang manusia yang hanya peduli pada hierarki, dominasi fisik, dan kekuasaan, lalu bagaimana Anda menjelaskan keberadaan Dambirkus? Dambirkus, tengkorak leluhur keluarga maksud Anda? Betul, tengkorak anggota keluarga yang sudah mati. Masyarakat Asmat di masa lalu tidak hanya memenggal kepala musuh. Untuk keluarga yang mereka cintai, mereka merawat tengkoraknya. Mereka melepaskan rahangnya, menghiasinya sedemikian rupa, dan perhatikan bagian ini, karena ini meruntuhkan argumen dominasi fisik Anda. Meruntuhkan bagaimana? Mereka tidur menggunakan tengkorak nenek atau ayah mereka sebagai bantal. Terkadang mereka mengalungkannya di dada saat beristirahat. Ini sama sekali bukan alat untuk dipamerkan ke klan sebelah demi mendongkrak status sosial, kan? Memang bukan untuk dipamerkan, tapi bukankah ada kepercayaan roh yang melindungi di sana? Ya, mereka melakukan itu karena percaya bahwa saat tertidur pulas, roh manusia rentan melayang dan dicuri oleh roh jahat. Memeluk tengkorak kerabat adalah upaya mempertahankan pelukan spiritual yang melampaui kematian. Bukankah itu berarti mereka sedang mencari pelindung? Sekali lagi, itu tetap fungsi proteksi fisik, meski berlapis gaib. Tapi itu proteksi emosional, proteksi spiritual. Jika insting dasar kita cuma soal tatanan kekuasaan, coba bayangkan logika ini. Untuk apa seorang prajurit Asmat yang sangat garang, yang dengan kejam memburu musuh di rawa-rawa, pulang ke rumah lalu tidur memeluk kepala neneknya? Tentu ada kedekatan keluarga. Jawabannya, karena dia takut rohnya kesepian. Manusia punya ketakutan purba terhadap keterasingan. Kita melihat paralel yang sangat indah, atau mungkin menyedihkan, dari hal ini dalam catatan klasik Boccaccio, de Decameron. Saat wabah di Florence ya. Betul. Saat Florence dilanda pes pada tahun 1348, apa penderitaan terbesar yang Boccaccio catat? Dia tidak meratapi ekonomi kota yang runtuh. Dia menangisi hilangnya rasa kemanusiaan komunal. Boccaccio mencatat dengan kengerian bagaimana ayah meninggalkan anaknya yang sakit, tetangga lari dari tetangga, hingga manusia mati lebih mirip binatang liar dibanding manusia. Karena ketakutan tertular. Sekali lagi, insting bertahan hidup. Tapi lihat efeknya. Teror sejati dari maut hitam bukanlah hilangnya kekuasaan politik, melainkan saat ikatan emosional terputus. Manusia ternyata jauh lebih takut pada keterasingan batin dibandingkan kehilangan struktur sosial. Saya paham kemana Anda membawa argumen ini, tapi logika tersebut sepertinya punya satu kelemahan besar. Ia mengabaikan lintasan evolusi penyelesaian masalah umat manusia. Evolusi penyelesaian masalah. Bagaimana maksud Anda? Saya tidak membantah bahwa di fase-fase awal ketika syok dari tragedi itu masih sangat segar, emosi manusia mengambil alih. Boccaccio meratap, orang Asmat memeluk bantal tengkorak, suku Dani menangis dan memotong jari. Namun, perhatikan lintasan sejarahnya saat kita memberi waktu untuk situasi tersebut berkembang. Anda mau bilang bahwa emosi itu sekedar reaksi jangka pendek? Sejarah membuktikan bahwa pragmatisme struktural dan ilmu pengetahuanlah yang pada akhirnya selalu menang dan benar-benar menyelesaikan masalah. Mari kita uji tesis evolusi itu. Eropa tidak berhenti dihantui pes karena doa-doa orang yang mencambuk diri didengar Tuhan, kan? Tentu tidak, tapi Dewan Kesehatan berstatus permanen, menerapkan karantina maritim dengan militer, mendirikan rumah sakit khusus. pendekatan medis dan birokrasi mulai mengambil peran di sana. Ya, dan puncaknya pada akhir abad ke-19.
Revolusi sains memberi pukulan telak saat Yersin dan Kita satu secara independen menemukan bakteri penyebab pes, Yersinia pestis, di tahun 1894. Mikroskop dan birokrasilah yang menyelamatkan manusia, bukan katarsis emosi. Penjelasan Anda sangat bagus untuk menceritakan bagaimana kita menaklukkan penyakitnya. Tapi Anda melupakan manusia yang menderita akibat penyakit tersebut. Juga ikut berubah mengikuti strukturnya. Kita bisa melihat pola ini dengan sangat jelas di lembah Baliem dan pesisir Asmat masa kini. Ketika ilmu pengetahuan modern, pengobatan biomedis, dan juga sistem kepercayaan agama baru mulai mapan di sana, apa yang terjadi? Ritual mulai bergeser. Betul, praktek potong jari Niki Palek dan pengayauan tengkorak mulai menghilang. Mengapa? Karena saat manusia menemukan solusi rasional yang lebih efisien untuk kelangsungan hidupnya, saat mereka mengerti konsep kuman dari puskesmas atau negara mengambil alih fungsi perlindungan, respons psikologis ekstrim seperti mutilasi diri langsung ditinggalkan. Jadi menurut Anda fungsi psikologis itu tergantikan sepenuhnya? Bagi saya, ini adalah bukti empiris tak terbantahkan. Ketika struktur kelangsungan hidup yang rasional sudah kokoh, instrumen kohesi psikologis yang berbasis penderitaan fisik langsung menjadi barang usang. Anda menyajikan argumen yang sangat meyakinkan. Tapi saya harus katakan, Anda telah mencampur adukan hilangnya sebuah metode dengan hilangnya kebutuhan. Mencampur adukan metode dan kebutuhan? Ya, saya mengakui bahwa pendekatan pragmatis seperti rumah sakit, antibiotik, atau hukum pidana telah menggantikan metode lama seperti kapak batu atau penguncian rumah abad pertengahan. Tidak ada yang mendebat itu. Tapi kalau Anda menyimpulkan bahwa fondasi kebutuhan psikologis manusia itu usang, saya rasa itu keliru besar. Bagaimana bisa Anda yakin kebutuhan itu tetap konstan jika semua praktik penyalurannya hilang tertelan zaman? Karena bentuknya sekedar bermutasi, sementara esensinya abadi. Coba pikirkan, ketika mikroskop dan biomedis menguasai penanganan medis, apakah ketakutan irasional manusia serta-merta menguap? Tentu, manusia tetap memiliki rasa takut. Dan ketakutan itu bermanifestasi. Lihatlah bagaimana stigma sosial terhadap penyakit tetap subur bahkan setelah revolusi laboratorium. Pada pandemi kolera abad ke-19 di Eropa, sains sudah mulai maju. Tapi masyarakat kelas atas secara sistematis menuduh kaum miskin sebagai penyebar penyakit karena dianggap kurang bermoral. Itu masalah literasi sains saat itu. Bukan, itu psikologi kambing hitam. Lalu mundur sedikit ke wabah di Marseille tahun 1720, kita melihat ketegangan kelas yang tajam. Orang kaya dengan mudah kabur berlindung ke vila-vila mereka di pedesaan, sementara warga miskin dikunci rapat-rapat di dalam kota yang terinfeksi. Kebutuhan manusia untuk mencari kambing hitam, rasa takut, kebencian kelas, itu semua murni respons psikologis yang terus konstan. Tapi rasa takut atau stigma itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah di lapangan kan? Kebijakan publiklah yang pada akhirnya bekerja dan meredam wabahnya. Kebijakan publik hanya mengatur fisik manusia agar tidak saling menularkan. Tapi apa perekat yang menyatukan masyarakat saat badainya berlalu? Di Papua, Niki Palek secara praktis mungkin sudah menghilang. Kini hanya terlihat sisa-sisanya pada jari tangan generasi tetua. Tapi apakah nilai di baliknya hilang? Anda beranggapan solidaritasnya tetap utuh? Tentu saja tidak hilang. Konsep cinta seumur hidup yang didasari persahabatan dan dukungan emosional dalam Silimu suku Dani, rasa saling memiliki itu tidak lekang oleh waktu. Cara mereka memproses kematian mungkin tidak lagi menuntut amputasi berdarah, tapi urgensi untuk merasakan sakit secara kolektif saat ada yang tiada, urgensi bahwa kita sedang hancur bersama, itu permanen. Manusia modern tidak akan tiba-tiba berhenti butuh meratap hanya karena mereka punya akses ke fasilitas ICU tercanggih sekalipun. Saya sepakat soal itu. Bagaimanapun, duka adalah sesuatu yang universal. Tapi jika kita menarik lensa kita lebih jauh dan melihat peradaban spesies ini secara makro, saya harus mengembalikan fokus kita pada otot penggerak utama dari kelangsungan hidup kita. Silakan, bagaimana Anda merangkumnya? Umat manusia pada akhirnya berhasil melewati masa-masa tergelap, baik itu pandemi maut hitam yang nyaris menamatkan riwayat Eropa, maupun alam Papua yang tanpa ampun di masa silam, karena institusi dan leluhur kita berani mengambil langkah-langkah struktural yang asertif. Melalui tindakan fisik dan pengaturan sosial. Benar. Entah itu dengan menciptakan omisi sanitasi bertangan besi di dermaga Italia, atau dengan menciptakan tatanan adat yang keras melalui koleksi tengkorak Yaga, demi memastikan klan mereka ditakuti musuh. Bahkan di balik ritual yang berdarah sekalipun, ada algoritma perlindungan.
Pragmatisme struktural inilah perancah baja yang memastikan atap peradaban kita tidak runtuh diterjang waktu. Saya tidak menampik bahwa struktur pelestarian, birokrasi, dan pertahanan fisik adalah perancah baja yang membuat rumah peradaban manusia berdiri tegak. Tapi, perancah itu tidak ada artinya jika rumah itu kosong dari dalam. Kekosongan tanpa makna empati maksud Anda? Tepat. Tanpa ikatan psikologis yang mendalam, tanpa cinta yang begitu mutlak hingga dimanifestasikan melalui setiap ruas jari orang Dani, atau pencarian makna kosmis di jalanan Florence yang senyap, bertahan hidup hanya menjadi sekedar kelangsungan fungsi biologis. Kita mungkin akan terus berlanjut secara demografi, bereproduksi dan bertambah banyak, tapi di tengah badai tragedi, tanpa mekanisme untuk terhubung secara emosional, kita akan kehilangan esensi kemanusiaan yang membuat spesies ini pantas dipertahankan sejak awal. Pada akhirnya, diskursus kita hari ini memperlihatkan bahwa garis demarkasi antara insting bertahan hidup yang dingin dan kebutuhan psikologis yang mendalam ternyata jauh lebih tipis dari yang kita duga. Keduanya justru saling merajut satu sama lain. Sangat keliru jika kita mencoba memisahkan keduanya secara mutlak. Kita benar-benar dihadapkan pada sebuah paradoks. Kematian skala besar mutlak menuntut kontrol rasional dari kita yang masih bernapas. Kita dipaksa membangun dinding karantina, mengamankan logistik, menyusun pertahanan fisik. Namun di detik yang sama, duka yang merobek jiwa menolak untuk dikurung. Emosi menuntut ruangnya sendiri. Betul, emosi itu memaksa umat manusia mencari arti keberadaan mereka di luar tembok karantina yang mereka bangun sendiri. Tepat sekali. Karena kalau kita bisa merefleksikan ini, kontrol struktural menjamin kelangsungan hidup tubuh kita. Sedangkan ekspresi ritual dan emosional memastikan kelangsungan identitas dan jiwa kita. Keduanya berjalan beriringan. Diskursus ini mengungkap lapisan demi lapisan mengenai apa artinya menjadi rapuh dan gigih sekaligus. Dari tumpukan perkamen hukum karantina di arsip Pelabuhan Dubrovnik hingga ketajaman bilah kapak batu di pegunungan berselimut kabut Lembah Baliem, material sejarah yang luar biasa ini menyediakan kedalaman ruang eksplorasi yang tak ada habisnya. Dan tentu saja, kami mengajak Anda yang mendengarkan untuk terus menggali material-material ini, mengeksplorasi sudut pandang Anda sendiri atas sejarah kemanusiaan kita. Mari kita sejenak kembali pada imaji yang mengawali diskusi kita hari ini, tentang pisau bedah yang dingin dan ayunan kapak batu yang emosional. Sang ahli bedah yang mengamputasi anggota badan demi menyekat infeksi, dan tetua suku yang merelakan jarinya demi meredam kedatangan malapetaka baru, ternyata sama-sama berdiri menghadap jurang misteri terbesar umat manusia. Di hadapan takdir kematian yang pada akhirnya tak terhindarkan, bagian mana dari diri kita yang sebenarnya harus rela kita korbankan agar kita tetap bisa merasa utuh? Terima kasih telah menyimak The Debate.